Ya, selamat pagi. Sehat-sehat semuanya. Kita udah ditonton videonya. Kalau ada pertanyaan, silakan masuk ke Sokratif ya. Untuk yang di line, minta untuk yang belum vote mengenai voting yang kemarin, silakan voting silakan vote dulu. Di sini masih total berjumlah 31 orang, kurang 2 orang lagi. Silakan untuk voting sekarang. Kemudian juga untuk yang sekolah, baru 15 atau 11 yang memberikan penilaian. Sekarang silakan beri penilaian dulu. Saya bisa cek semuanya bisa masuk. Silakan yuk. Yang KD 3.2 baru 11 orang. Kemudian untuk 3.3 tadi lihat itu 15 orang. Iya, 15 orang. Oke, silakan diselesaikan dulu, mungkin 5 menit sambil saya juga sharing di sini. Jadi tampilan yang sudah ada itu yang saya pelajari. Saya diingatkan bahwa Yesus juga sudah pernah mengatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi buat saya ditempatkan, maksudnya di dunia ini ada banyak hal-hal yang tidak bisa saya duga, dan segala apa yang ada, baik yang timbul dari, kalau di tengah-tengah serigala saya membayangkan yang namanya domba itu, ini gambaran domba itu mungkin ada perasaan takut ya. Jadi ada di tengah-tengah serigala, domba itu akan dimakan gitu ya, menjadi mangsa. Saya tidak tahu Yesus memberikan gambaran ini seperti gambaran rasanya menakutkan ya. Jadi kalau mengingat iya ya, domba itu kalau di tengah-tengah serigala mau mempunyai daya apa, seperti itu. Dan di sini jadi ada dua hal yang memang bagaimana kehidupan saya perlu berproses. Jadi hendaklah kamu cerdik seperti ular. Jadi cerdik seperti ular. Nah, di sini ada gambaran. Ya, saya coba cari dove and snake. Ternyata snake ya, snake. Nah, ternyata ada kayak gini gambar. Wah, serem juga. Jadi maksudnya ada satu yang dimiliki, oke. Jadi saya merenung, ya ada satu skill yang memang saya miliki, seperti kalau misalkan Yusuf, dia juga lama kemudian dia berproses, dia belajar, kemudian Musa juga, dan Musa justru kalau Musa dididik dalam pendidikan raja ya. Jadi pengetahuan itu knowledge, kemudian skill sebagai anak raja mungkin nggak gampang gitu ya. Maksudnya hasilnya akan beda, ada kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Di sini ada satu lagi yaitu tulus seperti merpati. Saya diingatkan mengenai poin, jadi dua ini dimiliki oleh katakan kehidupan seekor domba seperti itu. Jadi diharapkan Yesus mengatakan, oke, hiduplah kamu cerdik seperti ular dan juga hiduplah tulus seperti merpati. Jadi tidak ada satu mendapat kayak misalkan mungkin imbalan atau apa. Jadi ada ketulusan yang benar-benar tulus, dan juga selain itu cerdik seperti ular. Jadi kalau dibalik juga bahaya. Nah, ini gambaran yang memang Yesus berikan kepada murid-muridnya ketika dia mengutus, dan dia bercerita dengan murid-muridnya, kehidupan inilah kehidupan seperti seekor domba. Dan saya percaya di balik ini tentunya Allah tidak tinggal diam, bahwa Allah pun menyertai, dan juga Roh Allah menyertai, dan kemudian malaikat-malaikatnya juga menyertai. Jadi poin yang sungguh indah yang saya pelajari, jadi ada kelemahan, tetapi di dalam kelemahan seekor domba
itu Yesus meminta untuk belajarlah cerdik. Nah, Guston, belajarlah cerdik. Guston, belajarlah tulus seperti merpati. Jadi ada sesuatu yang memang kehidupan yang memang Allah berikan lewat seekor domba. Nah, domba ini sungguh tak berdaya dan tentunya dia memberikan tidak sungguh-sungguh nggak berdaya lah kalau misalkan diterkam, dibunuh gitu, dibantai kemudian ini bisa aja. Tetapi selama Allah menyertai domba ini yang tengah di tengah-tengah serigala tetaplah domba. Dan serigala yang ada tentunya tidak, walaupun bisa menerkam dan membunuh, tetapi ada sesuatu yang Allah kerjakan setelah domba ini mati. Saya mengingat bagaimana setelah Yesus mati dan di situ ada kegerakan yang memang sedang Allah kerjakan. Jadi selama memang selama belum waktunya dan saya disegarkan sebelum waktunya, ya udah nggak akan mati begitu. Tetapi ketika sudah waktunya yang memang sudah Allah tetapkan, ya akan mengalami, kalau mati ya mati begitu. Tetapi setelah mati saya percaya di situ akan muncul buah-buah kehidupan, muncul katakan hal-hal yang menyentuh orang, hal-hal yang katakan membawa kebaikan buat semua orang. Dan Allah pun mengerjakan contoh yang memang saya perhatikan, yaitu contoh dalam diri Yesus. Setelah kematian di kayu salib, di situ ada hal pekerjaan luar biasa selama mungkin beberapa bulan, beberapa 3 hari setelah kebangkitan, kemudian mungkin 40 hari, nah kemudian waktu-waktu berikutnya, jadi ada pergerakan-pergerakan yang luar biasa yang memang Allah kerjakan oleh karena kematian Yesus. Oke, saya cek lagi di vote-nya. Semoga udah banyak terisi. 32 kurang 1 ya. Ya, saya nggak tahu, ini saya meminta untuk bisa voting ketiga-tiganya, 33. Jadi masih di sini 33 orang ya, pasti tentunya sudah ya. Jadi yang belum vote, silakan vote, waktunya itu akan habis 22 menit lagi. Jadi saya minta bisa vote, jadi keseluruhan bisa memberikan pendapat. Tinggal 1 orang lagi. Nah, kemudian kalau saya cek ke sekolah, coba ya semoga sudah semuanya. Ayo, masih 23. Yuk dibuka 23 siswa yang sudah voting. Yuk dicek yang belum voting. Ini 24. Yuk dicek. Sambil saya pergantian slide di dituntaskan. Saya lihat di Sokratif mungkin ada pertanyaan. Nah, oke, thank you. Ada muncul pertanyaan satu siswa bertanya yang jika menyusul boleh nyusul. Sambil tetap ditunggu untuk mengenai. Oh ya, thank you Net infonya. Oke Net. Harapannya di akhir semuanya udah 33 ya, yang baik di sekolah feedback 3.2, 3.3, kemudian di itunya juga 3 yang di pollingnya. Tapi udah tinggal 22 menit lagi. Silakan absen ya. Udah mulai di record, silakan absen. Oke, nah
Saya coba lihat mengenai di sini sudah muncul satu pertanyaan. Oke, dua, yes. Bertanya mengenai hal yang sama, oke. Thank you pertanyaannya. Oke, di sini pertanyaannya ada Pak, apa itu domain? Oke, nah kemudian apa perbedaan domain bebas dan domain terikat? Kemudian Pak, aku masih nggak ngerti tentang domain terikat dan domain bebas ya. Nah, ya ditunggu pertanyaan berikutnya kita bahas yang ini. Nah, mengenai domain bebas atau terikat, jadi pengertian domain sendiri itu adalah sekumpulan begitu ya. Sekumpulan, domainnya itu adalah sekumpulan. Contoh yang di dalam ini, contoh misalkan H2O. Jadi kita menggambar struktur Lewis udah terbiasa gitu ya. Itu yang diharapkan. Ini adalah gambarnya seperti ini untuk H2O. Yang tentunya sudah ada mengenai berkaitan sama FSEPR ya. Jadi berkaitan valential elektron, kemudian pair, and then repulsion. Jadi mengenai satu jadi pengertiannya, definitionnya kita ambil ya dari belakang seperti biasa bahasa Inggris seperti itu ya. Tolakan, kemudian pasangan elektron, kemudian kulit valensi. Jadi kulit elektron, keberadaan elektron di yang kulit terluar yang terikat, yang juga terlibat di dalam pembentukan ikatan gitu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan ini yang dimana katakan domain itu yang berada di pusatnya, di tengah-tengah. Karena yang di tengah-tengah itu yang menentukan suatu bentuknya seperti apa. Kalau di ujung tidak ya. Jadi yang berkaitan dengan domain itu adalah domain yang ada tentunya domain yang ada kita katakan atom pusat begitu ya. Nah, atom pusat atau atom yang kita ingin ketahui. Kenapa? Atau karena kalau molekulnya itu besar sekali, sebagai contoh CH3, COOH, nah ini ada berapa bentuk di atom-atom tertentu. Kalau kita gambarkan C, kemudian kalau C dengan C itu bisa membentuk ikatan satu sama lain. Jadi saya gambarkan. Kemudian ini adalah atom H, atom H. Kemudian yang C-nya ada O, jadi ada sesuatu yang kita ubah, ya kita atur. Berarti O seperti ini. Dan kemudian ininya adalah O, kemudian di sini adalah H, seperti itu ya. Nah, untuk mengenai karena bentuk itu kita harus mengacu ke mana dulu. Jadi kalau kalau seperti ini kan yang di tengah-tengah itu yang menentukan suatu bentuknya, ya, yang di tengah-tengah sini menentukan bentuk. Nah, kalau misalkan bentuknya sudah panjang dan sebagainya, apalagi mempelajari yang lebih detail seperti enzimnya, COVID dan sebagainya, bentuknya seperti apa, kemudian active site-nya seperti apa, itu udah katakan bentuknya di sisi atom yang mana. Nah, kalau di sini atom C-nya gimana, atom O-nya gimana, bentuknya di sini gimana. Nah, jadi kurang lebih yang di tengah-tengah begitu ya. Kalau di ujung-ujung dia nggak menentukan bentuk.
Oke, kita perhatikan. Jadi itu yang dimaksud domain. Untuk saat ini pengertiannya itu bisa dibatasi dengan atom pusat, berarti yang di tengah-tengah, seperti itu. Nah, apakah perbedaan terbebas sama terikat? Jadi ketika kita melihat di bagian tengah, kita akan menemukan satu perbedaan elektron ada dua macam, yaitu berkaitan di sini adalah kelompok. Kita berbicara mengenai kelompok elektron. Kelompok elektron yaitu domain itu seperti apa? Kalau di sini kita namakan di sini domain yang katakan tidak dipakai dalam ikatan ya. Kalau yang satunya lagi adalah domain ikatan gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini adalah ini domain terikat. Jadi kelompok elektron tapi dipakai untuk berikatan antara atom O dan atom H seperti itu. Kemudian kalau yang biru tua itu kita kata dia nggak terlibat di dalam mengikat atom-atom. Jadi makanya dia disebut domain bebas. Dinamakan domain bebas. Nah, yang ini adalah domain terikat. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Inilah yang mengenai domain bebas dan domain terikat. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah di keempat ini kita analisa. Jadi yang di berapa ada domain totalnya ada berapa, kemudian domainnya kita bagi didetailkan ada berapa jumlahnya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini, maka ini menghasilkan kita detailkan lagi untuk menentukan suatu bentuk molekulnya. Di sini jumlah domainnya, domain total domain begitu ya, total domain berarti di sini ada 4. Jadi total domain inilah yang yang menentukan suatu bentuknya ya, bentuk dasarnya. Jadi 4 itu namanya elektron itu pasti ada tolak-tolakan di sini ya. Repulsion ya, ada tolakan-tolakan. Jadi tolakan-tolakan itu di alam 3 dimensi sehingga dia menghasilkan sesuatu yang stabil seperti apa. Jadi tidak disuruh, tidak diapa, tapi dia dengan sendirinya repulsion itu yang menentukan suatu bangun, suatu bentuk gitu ya. 4 ini bentuknya kalau kita sederhanakan dia seperti bentuk tripod. Tetapi kita perlu menghafal bahasa ilmiahnya, yaitu bahasa kimianya begitu ya. Kita perlu menghafal itu. Ini namanya adalah tetrahedron ya. Di bentuk tripod, nah karena dia ada bebas. Nah, Pak, kenapa sih perlu ada susunan seperti ini? Ya, nah kalau kita lihat ini adalah O, kemudian kita bentuk seperti tripod, ya. Saya mengenalkan bahwa yang tebal itu adalah ke depan menjorok ke kalian, ya. Kemudian sedangkan yang katakan ada garis-garis ini adalah menjorok ke dalam ya, ke bidang, nembus ke komputer, nembus ke layar. Jadi di sini adalah misalkan ini atom H-nya, kemudian sekarang yang ini juga misalkan atom H-nya di sini gitu ya. Ini adalah posisi katakan domain bebasnya. Nah, yang bisa kita amati kalau elektron, kita mau lihat elektron itu kecil sekali gitu ya. Elektron itu kecil sekali, sangat-sangat kecil. Jadi pastinya posisi untuk yang ini itu adalah tentunya dia tetap memberikan repulsion ya, repulsion. Jadi repulsion yang mungkin pendek, maksudnya jarak kan dia elektronnya ada di atom O-nya ya, dan dia masih sangat dekat dengan inti. Ini misalkan, oke, saya gambarin. Jadi misalkan saya gambarkan begini.
Ya, ada 2 elektron. Nah, ini juga ada 2 elektron, ya, pasangan. Nah, masing-masing karena begitu dekat, dia pasti memberikan repulsion, ya. Nah, ini juga memberikan repulsion. Ini juga memberikan repulsion. Jadi, repulsion yang terbentuk adalah, ya, apa namanya, elektron pasangan domain bebas. Domain bebasnya itu memberikan repulsion juga, gitu ya, repulsion juga. Nah, yang mengenai bentuk molekul itu hanya memperhatikan atom-atomnya saja. Jadi yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan adalah H, O, dan H. Bentuknya apa? Nah, ini bentuknya seperti V, ya, huruf V. Jadi bentuk huruf V. Nah, kemudian atau dibilang bentuk bengkok juga boleh karena bentuk V bengkok memang, ya, gitu, seperti itu. Oke, saya cek di Sokratisnya apakah ada pertanyaan lagi? Iya, oke, belum ada. Kalau begitu kita coba latih mengenai bentuk molekul, gitu ya. Mungkin di sana juga sudah ada, bisa jadi. Oke, sekarang, bagaimana menentukan ada domain bebasnya atau tidak? Oke, muncul pertanyaan nih, thank you. Nah, untuk menentukan domain bebasnya atau enggak adalah kita memperhatikan yang tentunya atom pusatnya kita perhatikan. Ya, atom pusatnya kita perhatikan. Ada sebagai contoh. Nah, wait. Ini harus saya geser. Oke, jadi contoh kita pakai H2O, O, dia memiliki 6 elektron valensi, begitu ya. Nah, dia untuk mengetahui ada bebas atau tidak, caranya seperti ini. 6 elektron berarti O itu adalah golongan 6, 6A, atau golongan OR golongan 16 ya. Atau golongan 16. Nah, 6 elektron ini dipakai berapa dengan atom H? Kalau kita lihat yang dipasangkan dengan atom H berapa? Kita menganalisanya memang dari struktur Lewis. Jadi tahapan mulanya harus digambar struktur Lewis dulu. Ya, struktur Lewis dulu. Itu adalah untuk mempermudah. Struktur Lewis baru yang kedua kita ngamati ada berapa. Ya. Nah, tidak melewati struktur Lewis juga bisa, tapi ini harapannya mempermudah. Struktur Lewis kemudian menganalisa 6 elektron, kemudian dipakai ada berapa ikatan, dipakai 2 elektron yang kepake itu adalah yang saya stabiluin kuning. Jadi ada 2 elektron kepake dengan H, maksudnya. Berarti ada 2 elektron di situ ya. Berarti dikurangi 2 elektron. Kemudian dia dibagi 2. Kalau dibagi 2, oke. Jadi kalau ketika dikurangin saja, itu adalah 4 elektron. Dengan 4 elektron itu kan udah 8 nih. Sekitar O-nya ada sudah 8 di sini, sekitar O-nya sudah 8. Maka ada 4 elektron. Ini artinya berbicara apa? Dia pasti mempunyai domain bebas. Nah, mengenai jumlahnya berapa? Diproses lagi. 4 elektron dibagi 2, berarti ada 2 domain. Nah, domainnya ada 2 seperti itu, ya. Jumlah domainnya ada 2, gitu ya. Jumlah domain bebas. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Jadi seperti itu, domain mengenai domain bebas ada atau tidak, kemudian menghitung juga jumlahnya, seperti itu. Kemudian untuk latihan, coba gambarkan struktur Lewis dari SO2. Oke, kemudian ini ya, kemudian japri ke line ya. Oke, silakan, yuk. Yang ini mah japri jawabannya ya. Struktur Lewisnya dulu bertahap. Jadi struktur Lewis.
Silakan ditunggu. Ini sudah akan berakhir. Ternyata pollingnya masih 32. Oke, masih ada satu yang belum vote. Sambil nunggu, saya ceknya yang di Secola. Yang KD 3.2 masih 27 siswa. Kurang 6 lagi. Kalau 3.3, 28 siswa, jadi kurang 5 lagi. Silakan dituntaskan kalau vote-nya udah habis waktunya. Kelihatannya sudah habis. Oke, sudah masuk. Thank you. Satu siswa udah masuk. Tinggal dibuat lingkar-lingkarnya. Coba. Lingkar-lingkarnya dicoba. Sekeliling yang baru masuk, sekelilingnya dicoba. Yang 8 mana? 8, 8. Begitu. Dicoba. Oke, masuk lagi ke. Ya, oke, good. Oke, saya coba tampilkan ya si ini jawabannya dulu. Oke, ada siswa berikutnya yang masuk. Good. Oke, udah benar ya masuk yang kedua. Oke, ada masuk yang berikutnya yang ketiga. Good. Iya, enggak apa-apa. Oke, keempat, 4 siswa udah masuk. Thank you. Nah, sambil bahas-bahas, nanti saya lihat-lihat. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, semoga ini memang remang-remang ya. Tapi masih bisa teramati. Oke, kelima masuk. Good. Nah, kita lihat kalau di sekitar sudah ada 8 ya.
Oke, di sekitar O sudah 8. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah 8. Nah, jadi nggak masalah ya, ini 8 elektron. Kemudian yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, oke 8 elektron. Nah, kita lihat di sekitar S. Sekitar S, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, udah 8. Oke. Nah, ada sesuatu keganjilan yang ada di sini. Jadi untuk ketika memasangkan elektron itu adalah lebih baik satu ya. Jadi kalau ini kan 2 dari S dipasangkan dengan 1. Jadi nanti ini belum stabil begitu, belum stabil ya. Jadi kalau misalkan satu laki-laki, satu perempuan ya. Ya. Nah, kemudian kalau dua pasang, seperti itu maksudnya. Jadi itu yang stabil. Kalau enggak nanti tukaran nanti. Maksudnya bahasa Jawa, itu bahasa Jawa berkelahi. Nah, sekarang ini bagaimana caranya? Ya, ini dipindah, ya ini pindah ke sini. Seperti itu. Loh Pak, kalau gitu nanti akan lebih dari 8. Ya, akan lebih dari 8. Nah, betul, akan lebih dari 8. Tapi kita lihat kapasitas atom S-nya masih mampu atau enggak. Ketika kita mengetahui posisi S, atom S di tabel periodik itu F, kemudian O, kemudian S. Di sini adalah helium, ini neon, dan kemudian ini argon. Ini adalah periode 1, periode 2, periode 3. Artinya, karena periode 3, dia masih bisa lebih dari lebih dari 8 elektron, masih bisa. Jadi tidak apa-apa. Nah, sekarang kita buat ininya, jadinya kita pindahin. Setelah kita pindahin, ini nggak ada, pindah ke sini ya. Kemudian kalau untuk yang berikutnya bagaimana? Untuk berikutnya adalah ininya kita pindahin, mau digambar seperti ini juga enggak apa-apa ya. Jadi lebih dari, jadi totalnya 10 di sekitarnya ya. Jadinya nanti 10 elektron. Nah, kemudian saya perbaiki aja si posisinya. Posisinya adalah O seperti ini. Kemudian nanti ada gambar yang lain juga bisa ya. Jadi struktur Lewisnya bisa beda-beda untuk yang SO2. Jadi jangan menganggap bahwa yang digambar tuh udah salah gitu ya. Nah, ini 8, ini 8, yang ini 10 ya. Jadi patokannya adalah patokan konsep yang kita dibuat berpasangan gitu ya, di berpasangan. Selama masih bisa berpasangan, berpasangan. Nah, sekarang kita amati mana atom pusat. Yang menjadi atom pusat adalah S. Kemudian jumlah domainnya ada berapa? Kumpulan-kumpulan elektronnya ada berapa? Kita hitung. Ini domain 1, 2, 3 ya. Jadi 3 domain. Nah, kemudian domain terikat, domain bebas bagaimana? Berapa? Nah, di sini ada, kita hitung dari domain bebas dulu ya. Domain bebas. Domain bebasnya 6 elektron, kemudian dia dipakai 4 elektron, sisanya 2. Kemudian dibagi 2, jadi ada 1. Oke, matematika ini nanti saya disalahin nanti sama guru matematika nanti. Nah, kemudian jumlah elektron bebasnya, maksudnya domain bebasnya adalah 1 ya, 1 domain bebas. Kemudian domain terikatnya adalah ada 2 ya, ada 2. Walaupun dia rangkap, kita hitung 1 kumpulan ya, kumpulan. Nah, sekarang kita mau lihat ketika domainnya 3, total domainnya 3, dia bentuknya akan tersusun seperti apa? Tersusun seperti apa? Nah, dia akan tersusun karena 3, dia seperti ini. Ini rangkap, ini rangkap. Jadi tolakan-tolakan inilah yang stabil. Kenapa? Karena sudutnya sudah menjadi sama besar, yaitu 120, 120 dan
120 derajat, begitu ya. Nah, kalau kita gambarkan lengkapi dengan atomnya, ini adalah O juga, tapi pakai koordinasi, begitu ya. Nah, ups, saya salah. Ini bukan SO3, jadi nggak ada ya. Jadi pertama adalah ini memang ada, tapi bebas ya. Jadi itu nggak kita amati karena dia sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, ini elektron bebas ya. Nah, maka bentuknya apa? Bentuknya seperti yang tadi, yang seperti H2O, walaupun sudutnya berbeda. Jadi ini bentuk molekulnya apa? Bentuk molekulnya adalah V ya, atau bengkok seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Saya cek lagi di. Oke, sudah ada juga yang masuk berikutnya ya. Oke, saya cek lagi di superatif apakah ada pertanyaan ya. Oke, nggak ada. Kemudian kalian bisa melatih di dalam hal untuk yang bentuk molekul itu adalah di halaman 166 dengan langkah-langkah yang katakan sudah disebutin. Jadi nomor 27. Oke, ya. Baiklah, silakan kok karena nggak ada pertanyaan, kita jumpa di hari Senin depan ya. Kemudian untuk remedial yang bab 2 ditunda. Ya, ditunda minggu depan. Oke, yang sudah sudah karena tidak ada pertanyaan, silakan absen, kemudian bisa left. Kemudian saya minta saya mengingatkan untuk Cliff, Farel, sama Brian. Yang lainnya bisa chat, absen, kemudian bisa live. Jadi untuk Cliff, ingat tinggal dispasiin aja, supaya sesuai dengan apa yang ada. Nah, kemudian untuk Farel tinggal minusnya saja. Yang stay Cliff, Farel, sama Brian ya. Nah, yang Brian tinggal di garis miringnya. Makasih, ya. Pak. Makasih, Pak. Oke, semuanya absen dulu aja semuanya. Kemudian untuk yang Cliff sama Brian, kemudian ya tadi udah keluar dulu. Absen dulu. Oke, udah absen semua ya. Cliff sama Brian udah absen? Brian udah absen? Udah, Pak. Udah, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Oke, kita chat aja ya. Yang penting kalian udah absen. Nah, ada kendala nggak untuk